Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis 91, balik lagi di channel kita, Garasi 91, yang menyajikan informasi agar teman-teman nggak salah pilih mobil. Bisa dapat mobil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget, dan teman-teman tahu apa yang dibeli. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas mobil yang harganya sangat worth it lah ya. Worth it, sepadan, affordable, harga yang sangat masuk akal ya. Terus apalagi nih kita mau bahas MPV keluarga. MPV keluarga murah. MPV keluarga murah, udah murah, fitur melimpah. Apa itu? Wuling Cortez yang tipe tertinggi tahun 2021. Selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, tangan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Oke Sobat Garis 91, ini mobil murah ya. Used car-nya untuk mobil second-nya murah banget ya. Harga nggak nyampe 150 juta. Ini mobil cuman dapat fitur yang kalau gue bilang bisa dihargai dengan 2 kali lipat harga mobil ini sekarang ya. Kenapa ini bisa disebut murah? Karena beberapa kompetitornya ini termasuk depresiasinya yang lumayan cukup agak turun. Nah, cuman bukan berarti mobil ini harga jual turun. Artinya kalau Sobat Garis 91 beli di tahunnya sekarang ya, sekarang kan tahun 2026, Sobat Garis 91 beli di tahun 2021, itu udah dapat harga yang depresiasinya yang lumayan kepakas tinggi tuh. Dari barunya ke tahun 2021 itu udah lumayan tinggi ya, karena barunya itu kan masih 300 jutaan ini ya, saat launching awal yang tipe tertinggi. Nah ini sekarang nggak nyampe 150 juta. Lo bisa dapat mobil dengan fitur kalau gue bilang lengkap, 1500 turbo lagi ya. Secara desain memang mobil family banget ya. Mobil yang kalau desain, walaupun desainnya dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus ya selera gitu. Tapi kalau gue bilang untuk mobil yang emang ditargetkan kepada mobil keluarga, ini secara model gue bilang masuk banget. Masuk banget. Modelnya juga masih kelihatan modern ya. Mobil modern. Terus bahasa desain, kalau gue bilang desainnya nggak banyak yang agresif. Desainnya kalau gue bilang ini akan long last. Terus model ini aman ya. Model aman dalam artian nggak banyak yang, kan ada tuh yang model mobil ya, desain mobil yang terlalu agresif mungkin ya, yang awal-awal belum bisa diterima tapi lama-lama bagus. Ada tuh yang awalnya bagus sekarang malah kelihatan kuno. Nah itu ada tuh. Nah ini kalau gue ngeliat untuk mobil tahun sekarang ini cukup up to date ya. Secara model emang mobil keluarga, mobil MPV, terus turbo ya. Mobilnya turbo, Wuling Cortez nih. Keren. Kita lihat mesinnya dulu. Coba. Mobil harga nggak nyampe 150 juta, mobil MPV loh, tahun muda. Kenapa gue bilang worth it banget Sobat Garis 91 beli second-nya? Karena apa? Udah dapat depresiasi yang dari barunya yang udah lumayan jauh. Ya, gap-nya tuh jauh banget dari harga barunya waktu launching. Itu pertama. Kedua, ya harga segitu lo bisa dapat mesin turbo loh. Ya, mesin turbo 1500 turbo bisa menghasilkan tenaga 140 PS ya, 140 PS dengan torsi 250 Nm. Di atas kertas ini lebih tinggi daripada Avanza ya, karena kan dia disematkan teknologi turbo ya, turbo dengan matic-nya yang disebutnya kalau Wuling tuh AMT ya. Terus udah proyektor juga ya, udah proyektor. Jadi tadi kita lanjut ya. Pertama, kenapa worth it? Depresiasi udah dapat yang lumayan jauh, gapnya dari barunya. Kedua,
harga segitu, fitur melimpah, ya, lengkap, mesinnya turbo, lampu proyektor, ya, sekali lagi murah, ya, murah. Terus udah sunroof pula, coba loh, hah? Gila, ya. Ini model velg two-tone, ya, velg two-tone dengan velg ini ring 16 dibalut dengan ban 205/55. Kalau gue bilang tepat untuk ukuran 16 ya, mobil MPV keluarga ya. Karena kan kalau velg terlalu besar juga kenyamanan pasti jadi berkurang gitu. Kesini ya nggak banyak krum tipis. Kalau gue suka banget ya, kayak handle nih kan biasanya handle full krum. Kalau di sini handle-nya tipis aja, lips nggak norak tapi kelihatan mewah. Bawah juga ada list krum tipis ya, terus garis jendela list krum juga. Model sih pas ya, modelnya gue lihat van tapi mini gitu loh. Dia udah dilengkapi juga dengan roof rail yang beneran roof rail ya, bukan gimmick, bukan plastik. Ini emang bisa buat diinstal jadi crossbar untuk bawa, bisa box, bisa buat nambah kapasitas Sobat Garis 91 kalau mau bawa barang yang lebih banyak. Karena kalau ini, nah balik lagi nih, 3 baris, no 3 baris lagi, ya 3 baris. Fitur selengkap ini. Kita masuk ya. Dashboardnya pas masuk kelihatan ya modern ya. Kalau gue bilang dari modelnya udah up to date, desain eksteriornya up to date, interiornya juga kelihatan banget modernnya. Modern ya, modern ala klasik gitu ya. Kenapa gue bilang klasik? Ada jam masih ada di sini, keren loh. Hah? Ini kayak ala Mercy. Jamnya Rolex kayaknya nih, Rolex dari Wuling kayaknya. Oke, ini ada jam. Keren ya. Ini gue bilang unik banget ya. Karena dia, kalau gue buat, ini kan sebenarnya secara desainer sebenarnya gampang ya. Tinggal kasih jam analog, digital aja ya. Ini dia pakein jam analog begini loh. Keren. Nambah kesan jam ini nih, ya kenapa gue fokus di sini karena ini nggak umum loh modelnya. Ini model nggak umum, cuman jadi ngenambah kesan modern klasiknya. Nah di sini juga ada aksen-aksen wood panel ya, aksen-aksen wood panel. Terus keren, modern banget loh. Di sini ada cup holder. Dia juga udah ABS, EBD, traction control. Gokil sob. Murah ya. Nggak nyampe 150 juta loh. Ya, kita dapat kilometer 60.000 nih. Mobil kayak baru. Sunroof pula. Hah? Coba. Mobil keluarga loh, sunroof. Tuh pertama tuh. Nih gue duduk cukup enak ya. Udah electric seat juga. Lengkap. Udah electric seat, terus kita coba lihat menunya sudah 8 inch belum Android. 8 inch ya. Oh, belum Android Auto dan Apple CarPlay tapi bisa mirroring. Dia ada tempat-tempat penyimpanan juga, ada tempat buat apa nih? Tempat buat koin ya. Tempat buat koin. Ini banyak soft touch, plastik. Di sini juga soft touch. Setirnya banyak pencet-pencetan, oke banget pencet-pencetan. Di sini ada tombol volume, ini fokus buat di pengaturan head unit dan di sini buat menu. Parking brake dong, tombol parking brake-nya. Parking brake juga auto hold ya, auto hold, udah electric parking brake system, terus sonar juga di 4 titik ya. Gila ya. Canggih loh, Pak. Murah. Coba kenapa kita bilang murah ya dengan fitur gini loh, gila loh. Hah? Ini mobil. Kita lagi masuk ke belakang. Coba lihat tuh. Captain seat. Electric seat depan, jok kedua, captain seat ya. Gua tinggi 181 cm, di depan enak tadi ya, di belakang juga enak. Terus tadi juga tuh lupa gue bahas tuh. AC-nya juga digital, ya. Pengaturan buat di belakangnya juga bisa lewat depan. Nah, ini dia posisinya di sini nih, kisi-kisi AC-nya. Ya, cuman madep depan belakang, oke sih.
Jadi di sini nggak, karena dia mungkin ada sunroof ya. Kalau nempatin di sini juga nggak mungkin, jelek banget. Karena dia nggak mau nutupin dari fitur sunroofnya. Udah ada sunroof, belakang captain seat, tengah captain seat, tinggi gua 181 cm, bisa menopang dengan baik ya. Di sini juga ada pengaturan AC-nya ya, hembusan AC di baris kedua. Terus ya captain seat enak karena lo mau masuk mau akses ketiga nggak perlu konfigurasi ini juga. Bek. Nyaman. Coba lo. Murah. Hah? Nggak nyampe 150 juta Sobat Garis 91 mobil begini. Ya. Duduk di belakang enak. Gua ya walaupun ini kalau dimajuin dikit mungkin oke ya. Dimajuin dikit oke. Kalau gua mentok sih 181 cm, tapi gua duduk di belakang itu enak. Joknya nggak yang nggak terlalu jongkok gua duduk di belakang. Ini majuin dikit mungkin ya, ini kan posisi duduk tadi ya sama kayak posisi duduk gua tadi juga masih sisa sekitar 4 jari gua di depan, di tengah gua bisa sisa 4 jari. Berarti kalau gua majuin dikit buat tinggi kayak gua di belakang juga enak. Headroomnya juga masih dapat ya. Gila lo baris ketiga. Awalnya pakai topi lo masih. Hah? Masih pakai topi lo, ya kan? Pakai topi lo, ya kan? Kalau lo di sini aja, ya kan? Lo mohawk juga mau, rambut lo juga masih cukup nih headroom. Keren. Jok kulit juga dengan aksen-aksen ada bolongan-bolongan di sini ya. Ada ya bukan ventilated seat tapi ini cukup membantu biar lo nggak gerah ya. Coba kita lihat di bagasinya. Duduk di ketiga enak, duduk di kedua enak ya. Captain seat, fitur melimpah ya. Harga 150 jutaan. Murah, tapi fitur melimpah tuh. Murah, fitur melimpah. Coba. Terus ya pabrikan Wuling ya udah ekspansi ke Indonesia ya, lumayan untuk jaringan servisnya, jaringan dealernya juga udah cukup kuat ya, Wuling ya. Yuk kita lihat yuk. Kita coba ke bagasi. Tadi posisi duduk gua udah enak ya posisinya ya, nggak kesempitan, nggak keluasan, nggak kesempitan. Posisi ruangan bagasi juga lo lihat tuh, dengan deck di bawah yang nambah kapasitas bagasi. Ini konfigurasi yang gue bilang cukup mikirin ya untuk konfigurasi apa namanya agar kapasitas bagasi bisa lebih luas. Karena dia naruh ban serep di mana bawah, ala-ala SUV itu di bawah. Karena biasanya kan taruh di sini ya, di dalam deck di sini di bawah. Ini taruh di bawah. Nah ini kita dapat udah power back door. Bawahnya belum. Kita udah dapat power back door. Wes, beep. Oke, ya di sini belakang desain ya gue bilang desain aman ya, desain aman. Yang mobil ya cukup. Ini mobil adalah mobil keluarga, menggambarkan itu udah cukup kalau gue bilang. Terus di sini ada spoiler, ada lampu stop lampnya juga. Di sini juga ada set marker ya, set marker juga. Tapi di sini ada fungsi buat lampu mundur. Terus ada wiper belakang juga. Keren, murah, fitur melimpah. Ini Wuling Cortez yang tipe tertinggi ya tahun 2021. Oke, Sobat Garis 91, kita cobain yuk. Oke, Sobat Garis 91. Gue juga nggak nyangka loh, karena dengan harganya, gue kira electric seat-nya juga cuma di penumpang depan. Ternyata sebelah kiri juga, penumpang depan juga electric seat juga. Karena balik lagi tuh, nggak nyangkanya karena apa? Harganya murah, tapi fitur melimpah. Oke, Sobat Garis 91, kita cobain. Gimana lu di belakang lu? Coba harga 150 juta lu rasa sultan lu? Kita cobain. Selunjuran enak ya, Ru. Saya dingin, setir bagus ya. Kilometer 60.000 kita dapat tahun 2021 ya. Suspensi, nah nih. Suspensi gue ini termasuk empuk ya, tapi nah nih. Kelemahan. Nah, kekurangan nih kita apa adanya ya, kita review coba apa adanya. Kalau untuk konfigurasi jok, gue emang kelemahan mobil Cina kali ya. Mobil Cina yang mungkin bukan kategori premium gitu. Dia pasti, gue kalau naik mobil Cina beberapa kayak Cortez, Convero, terus Almas ya. Itu kenapa gue nggak tahu ya, sanggahan ke paha tuh emang agak kurang gitu. Tapi kalau untuk pemakaian yang nggak terlalu mikirin, mungkin karena gue
gue tipikal orang yang agak sensitif kalau pakai mobil. Jadi kurang dikit, bunyi-bunyi, terus kayaknya agak kurang pas gitu. Nah itu mungkin sensitif. Tapi kalau buat pemakaian yang emang ya cukup, ini cukup aja gitu. Terus kalau suspensi ya gue bilang ini cukup meredam goncangan dengan baik ya. Duduk juga enak ya Heru di belakang ya, di tengah jujur baris kedua katanya luas kata Heru. Tuh, quote Heru tuh hari ini. Murah fitur melimpah. Ya. Terus ya udah sunroof juga. Feel driving first impresi, bukan first impresi sih, udah sering juga kita naik ini. Cuman kalau ini gue ngerasa mobil yang memang dari posisi berkendara ya ini adalah mobil MPV untuk keluarga gitu. Kenapa gue bilang yang dibilang fun to drive enggak, cuman kalau untuk bawa keluarga happy gitu. Happy ya lu punya captain seat, akses ke belakang gitu, lo bawa babysitter, lo bawa ART, lo bawa anak yang udah gede-gede duduk di belakang, bahkan sampai anak-anak dewasa pun di belakang juga masih oke, masih proper gitu Sobat Garis 91. Terus handling ya memang mobil ini berasa agak limbung ya, tapi masih bisa ditolerir ya. Terus ya turbonya akselerasi itu kalau dibandingin sama Avanza kali ya, sama Avanza nggak terlalu beda jauh kalau gue bilang secara akselerasi. Cuman ketika kita mau, nah nih kayak kita kick down, nah baru tuh berasa banget tuh turbonya. Ya lu harga segitu ya, dapat mesin turbo MPV 3 seat ya, nggak nyampe 150 juta, mesinnya turbo 3 seater, captain seat, sunroof, fiturnya lengkap. Coba bener kan? Murah, fitur melimpah. Oke, Sobat Garis 91. Terus bensin, bensin memang beberapa orang menyebutkan memang tidak seirit Avanza. Cuman kan lo bisa ditolerir, gantinya apa? Lo bisa dapat tenaga yang kalau gue bilang cukup bisa diandalkan lah ini. Lo buat nyalip-nyalip, lo buat kick down, lo buat nyalip instan, akselerasi yang emang harus spontan ya. Uhuy. Nah, itu kan lo juga harus lo bisa dapat itu di sini gitu. Lo bisa dapat di mobil keluarga coba. Di mobil MPV keluarga yang harganya gue bilang cukup affordable ya. Harganya. Kedap nih mobil. Kedap sih, Pak. Kedap. Radio seputar. Juga ya ala-ala cukup lah mobil ini. Dia ada leveling lamp juga ya ternyata ya. Oke, lengkap. Yang perlu Sobat Garis 91 ketahui adalah yaitu harga teman-teman dapat harga tahun 2021 ya. Dibilang mobil tua enggak, ketuaan enggak, mobil yang kalau gue bilang kondisi masih relatif seperti mobil baru ya tahun 2021, tapi Sobat Garis 91 diuntungkan apa? Dengan harga yang barunya, depresiasi gap yang cukup jauh. Jadi worth it nggak sih beli used car-nya? Justru malah kita bilang ya worth it-nya beli used car-nya. Karena harganya dari barunya, gap-nya ke second-nya itu jauh lebih tinggi. Tapi kalau udah tahun 2021 dengan harga segini, masa turunnya mau jauh lagi? Kalau gue bilang udah termasuk harga yang di range harga segitu, ya mungkin untuk kita ya padanya ya. Karena ya beberapa merek mungkin kayak Wuling ya, merek-merek Cina yang belum lama di Indonesia, tapi kan belum lama di Indonesia ya mungkin secara harga resale value belum cukup bertahan, tapi dari barunya ya. Tapi kalau udah mulai second, udah dari tahun-tahun, udah jalan 4 tahun, 5 tahun, harganya, penurunannya, atau bahkan masih agak naik turun. Jadi kalau gue bilang, untuk range harga sekarang, ini Cortez ya, di tahun 2026, di harga nggak nyampe 150 jutaan ini, kalau gue bilang udah di tahap harga yang cukup stabil, di used car-nya ya, gitu Sobat Garis 91. Oke, Sobat Garis 91, itu kesimpulannya. Kalau Sobat Garis 91 ingin mobil ya
Harga terjangkau, dapat fitur yang up to date ya, fitur up to date, model up to date, mobil keluarga 3 seater, terus mesinnya juga turbo, bisa cukup diandalkan ya, bisa buat harian, bisa buat mobil keluarga juga. Terus Sobat Garis 91 ya percaya, kalau gue bilang cukup percayalah dengan kredibilitas Wuling ya untuk after sales-nya. Ini adalah pilihan tepat gitu. Ini pilihan yang cukup terbaik gitu. Ya bukan mikirin merek, tapi secara fungsionalitas benar-benar ini dapat semua. Fiturnya melimpah ya. Harganya murah ya. Oke, Sobat Garis 91, kita sebentar lagi sampai. Terima kasih. Oke, Sobat Garis 91, itu tadi kita review Cortez ya, Wuling Cortez yang tipe tertinggi ya, tipe T-Lux ya, tipe T Luxury tahun 2021 ya. Semoga informasi tadi bisa menjawab teman-teman untuk pilihannya dalam memilih mobil ya. Budget nggak nyampe 150 juta. Kalau Sobat Garasi 91 suka dengan mobil ini ya, silakan kunjungi ayo langsung ke Garasi 91, ada di Pondok Gede, ada di Pekayon, ada di Garasi 91 Jati Asih. Kalau Sobat Garasi 91 mau lihat dulu cek stok unit-unit kita, Sobat Garasi 91 bisa kunjungi website kita di www.garasi91.com, atau mau tanya-tanya dulu boleh langsung ya follow Instagram kita @garasi91 dan TikTok kita juga ada @garasi91. Oke, Sobat Garasi 91, kalau teman-teman suka dengan konten ini, menurut teman-teman bermanfaat, silakan like dan subscribe. Kalau teman-teman nggak suka, like juga tapi ya. Oke, support teman-teman sangat berarti buat kita. Semoga konten-konten kita selanjutnya bisa bermanfaat, bisa menyajikan informasi-informasi yang membuat teman-teman bisa memilih mobil sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.